Halo Sobat Impact Talk, kita bertemu kembali di acara kita Impact Talk Healthy Life, Happy Life. Hari ini, hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, Sobat Impact Talk akan ditemani oleh saya, Tirza, untuk bisa ngobrol-ngobrol sama narasumber kita ya. Hari ini, topik yang akan kita bahas itu adalah tentang quotes. Wah, apa itu? Kita akan bicarakan tentang quotes ini dengan narasumber-narasumber kita. Tapi sebelum itu, saya ingin menyapa terlebih dahulu Sobat Impact Talk yang sudah setia menyaksikan Impact Talk dan mendukung. Dan juga untuk Sobat Impact Talk yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi channel ini ya, supaya Sobat Impact Talk tidak tertinggal menyaksikan tayangan digital yang kami siapkan. Di channel ini, Sobat Impact Talk bisa mengakses renungan pagi, ada Morning Spirit, renungan anak-anak juga ada, namanya Impact Kids. Juga di malam hari ada renungan keluarga, Impact Family. Di hari Sabtu kita bisa menyaksikan bincang-bincang di antara anak-anak remaja, namanya Cicat Teens, yang akan hadir setiap minggu kedua dan minggu keempat di satu bulan ya. Dan yang paling penting nih Sobat Impact Talk, di channel ini kita bisa beribadah bersama-sama setiap hari Minggu. Ada 2 kali ibadah. Ibadah pertama jam 8.30 untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10.30 untuk ibadah bahasa Inggris. Sobat Impact Talk bisa langsung saja akses dan kita bisa beribadah bersama-sama ya, meskipun masih terhalang oleh jarak ini. Nah, langsung saja daripada berlama-lama, kita akan berkenalan dulu ya dengan narasumber kita yang akan mengobrol bersama hari ini. Di sini sudah hadir ada Cinia dan ada Emily. Halo. Halo. Hai. Apa kabar nih Cinia dan Emily? Baik. Jadi sehat ya, sehat. Mungkin ada Sobat Impact Talk yang belum kenal nih, boleh dong kenalan dulu ya. Nama dan kesibukan kali. Oke, halo semuanya Sobat Impact Talk. Nama aku Emily Christy dan kesibukan aku lagi kuliah semester 7 Teknik Industri di ITHB. Yeay. Udah mau selesai ya Mil berarti? Iya, dikit lagi. Oke, Cinia boleh kenalan Ci? Nama saya Natania, saya ibu rumah tangga, juga sibuk mengajar anak-anak homeschooling dan mengajar di sekolah juga. Nah, guru ya Ci berarti? Honorer. Maksudnya cuma part time. Kan guru anak-anaknya. Oh iya, kalau itu full time. Nah oke. Ini Ci dan Emily, kita hari ini kan mau bahas tentang quotes ya, atau kutipan-kutipan yang ini pasti sudah sering banget didengar orang, udah diketahui orang. Biasanya Cinia atau Emily pakai quotes untuk apa sih? Buat ucapan, kadang-kadang untuk menyemangati diri sendiri, jadi wallpaper mungkin di HP atau di laptop. Betul. Kalau Emily gimana? Buat itu tulis di kartu kan suka butuh ya quotes. Oh, iya. Sama caption Instagram. Yes, Christy's Emily Instagram aku. Langsung sambil. Terima endorse. Terima endorse boleh. Halo. Iya ya, orang quotes ini biasanya powerful ya kata-katanya, memberi kesan dan semangat tersendiri untuk kita. Nah hari ini tuh aku sudah menyiapkan beberapa quotes untuk kita bahas sama-sama ya. Sebenarnya kan kalau kita lihat quotes itu terlihat benar gitu, terlihat cocok lah, apalagi ya yang sesuai dengan keadaan kita tuh pasti kayak wow banget gitu. Tapi kita hari ini pengen bahas lebih dalam nih tentang quotes itu, apakah itu benar atau tidak. Mau lihat benar atau tidak harus ada patokannya dulu ya. Patokannya mau apa, benar atau tidak, karena harus punya kesamaan standar. Kalau nggak punya kesamaan standar tuh nggak bisa bilang ini benar atau itu salah gitu. Kita harus cari dulu nih, sama-sama mau setuju patokannya apa. Oke, iya sih benar.
tapi di sini kita karena sebagai anak-anak Tuhan ya, kita mau coba lihat quotes itu dari sudut pandang Alkitab atau prinsip firman Tuhan. Ya. Apakah quotes itu benar dan bisa kita terapkan, atau sebaiknya mungkin kita perlu memikirkan ulang makna dari quotes itu gitu Ya. ya. Oke, sebelum kita mulai mungkin ada yang mau disampaikan dulu? Atau kita langsung saja? Langsung aja kayaknya. Langsung saja. Oke, jadi Sobat Impact Talk, di sini saya sudah menyiapkan beberapa quotes yang mungkin pernah Sobat Impact Talk lihat atau dengar, dan kita coba ngobrol bareng-bareng, ini diskusi terbuka. Mungkin kalau ada Sobat Impact Talk yang punya pendapat, boleh juga nanti langsung komen aja di video ini. Oke, kita langsung masuk ke quote pertama aja nih. Quote pertama, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, menurut teman-teman gimana? Aku setuju. Kenapa tuh setujunya? Kenapa? Kita kan di sini diskusi bebas ya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Apa ya? Selama pengalaman hidup selama ini sampai semester 7 beneran terjadi gitu loh. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tapi kan itu juga karena berdoa ya, karena Tuhan bantu. Jadi doanya adalah bagian dari usaha gitu. Berusaha berdoa maksudnya. Oke, jadi kalau menurut Emily, quote ini ada benarnya ya. Yes. Oke, kalau menurut Cinia gimana, Ci? Separoh ya. Kalau saya melihatnya gini, ada banyak orang yang juga berusaha keras dan belum tentu hasilnya. Maksudnya hasilnya belum tentu seperti yang dia inginkan. Karena ada faktor lain yang harus kita pertimbangkan selain daripada usaha itu sendiri. Ya kayak tadi kan udah ngomong ya berdoa walaupun belum jelas-jelas dibahas ya, tapi jadi kita bisa berusaha, tetapi sebenarnya ada penentu yang maha, yang udah punya rencana yang lebih bagus. Maksudnya kita berusaha mau mencapai apa? Kalau memang menurut Tuhan itu bukan yang terbaik, atau ada hal yang lebih baik yang mau dihasilkan, belum tentu itu didapat gitu. Jadi bukan berarti kita bermalas-malasan ya. Orang malas jangan makan katanya ya. Kalau di Tesalonika kan Paulus bilangnya gitu. Orang malas jangan makan. Orang yang di Amsal, orang yang baca Amsal setiap hari pasti sering baca yang maksudnya belajar kepada semut dan lain sebagainya. Maksudnya kita bukan mendorong orang untuk malas-malasan, tapi kita harus percaya bahwa di luar usaha itu tuh ada faktor anugerah Tuhan yang menentukan. Dia akan memilihkan yang terbaik untuk kita. Ya kalau kita lihat, ya tukang beca bisa kerja sama capeknya dengan direktur satu perusahaan, tapi satu modalnya lebih gede, satu modalnya sekian, hasilnya sekian. Bukan berarti Allah tidak adil kan? Nanti ngomong soal keadilan panjang lagi. Betul sih. Aku setuju kalau satu sisi ya kadang-kadang usaha kita membuahkan hasil yang kita inginkan, tapi nggak selalu ya. Nggak selalu, iya. Karena kadang-kadang banyak orang jadi marah gitu karena merasa sudah berusaha, tetapi tidak mendapatkan hasil seperti yang dia inginkan. Kita suka lupa bahwa punya Tuhanlah semuanya gitu. Kalau kita menjadi kaya, itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kerja keras kita, tapi karena memang Tuhan kasih berkatnya sekian. Itu yang 5 talenta, 3 talenta, yang 2 talenta, 1 talenta, kok jadi ada 3 ya. Jadi macam-macam itu tergantung dosis yang Tuhan lihat mampu kita kelola. Jadi berusaha iya, tapi hasilnya itu harus diterima dengan lapang dada apapun itu. Betul. Ya tadi sambil kita ngobrol ini aku jadi buka HP ingat ayat Yesaya 55 ayat 8. Ini aku cari. Iya. Boleh sambil search. Sambil search ya. Ini kata-katanya Tuhan langsung ya. Katanya sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Kalau aku cukup sering mendengar ayat ini dan ini jadi penguatan sih kalau misalkan kita waktu aku udah berusaha hasilnya tidak seperti harapanku, ini jadi kekuatan kalau ya mungkin memang bukan jalanku di situ gitu Tuhan. Atau belum. Ya benar-benar. Atau belum. Jadi
Kita pikir kita harus dapat ini karena kita sudah berusaha sekarang, padahal Tuhan masih mau membentuk karakter kita lebih lanjut. Atau belum saatnya. Ini baik untuk membentuk ketekunan kita dan kerajinan kita, kerja keras, daya juang, tetapi belum saatnya. Nanti ada saatnya di mana kita akan menuai hasilnya. Kalaupun tidak menuai hasilnya di dunia ini, kalau kita punya Tuhan Yesus dan punya relasi dengan Dia, kita dijanjikan rumah yang kekal yang dimana kita akan menuai segala hasilnya secara kekal, bukan dalam hitungan 80 tahun, 100 tahun, tapi hitungan yang nanti itu jauh lebih panjang gitu dari yang sekarang. Oh iya betul. Menarik ya. Jadi quote ini kalau kita lihat dari sudut pandang Alkitab tidak sepenuhnya benar. Ya, karena kita harus lihat dari kacamata yang lebih jauh dari kacamata yang manusia ya. Kacamata manusia kan lihatnya cuman endingnya di kematian. Iya. Kita harus lihat ending kekal dan melihat dari skop yang lebih besar di sejarah umat manusia yang lebih besar gitu dari cuman masa hidup kita yang 60, 70, 80 tahun saja. Tapi untuk orang-orang yang udah nganggap, udah punya sudut pandang jauh sampai ke kekekalan, quotes ini benar dong ya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Iya. Kalau dilihat usahanya itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau usahanya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kamu berusaha kayak apapun gagal. Yes. Iya. Pasti. Dan kalau orang itu udah hidup dalam Tuhan, biasanya keinginannya juga sama kayak yang Tuhan mau kan. Jadi biasanya berhasil kalau yang anak Tuhan. Tapi di dunia atau di kekekalan kita nggak tahu. Nggak tahu. Belum ngintip. Oke, mungkin udah atau masih ada pendapat lagi dari quote ini? Lanjut dulu ya. Jadi ya kira-kira begitu Sobat Impact Talk, mungkin ada sudut pandang yang perlu kita perbaiki. Kalau misalkan kita selalu berharap dari usaha kita menghasilkan sesuatu yang kita mau, nah itu mungkin kita perlu menata kembali pikiran kita ya, karena itu belum tentu. Yang pasti kita harus menyelaraskan jalan kita dengan jalannya Tuhan dulu. Oke, kita lanjut ke quote selanjutnya. Katanya, trust your intuitions, it never lies. Atau mungkin terjemahannya kayak percayalah pada intuisimu karena itu tidak pernah bohong atau tidak pernah salah ya. Nah, gimana nih? Dasarnya kira-kira apa? Maksudnya gimana? Setiap quotes itu kan biasanya punya ada latar belakangnya ya. Kira-kira apa ini? Mengambil keputusan atau apa? Kayak mengambil keputusan. Kayaknya mengambil keputusan kan. Maksudnya mengambil keputusan. Jadi kan dia mendasarkan keputusannya pada intuisi dengan kata lain. Sekarang tinggal lihat. Kalau menurut firman Tuhan, bisa nggak pakai intuisi? Tidak. Intuisi bisa dipakai sama Tuhan? Iya deng. Bisa. Tapi tidak bisa jadi dasar. Ya. Kita ingat Yeremia 17 ayat berapa itu? Ayat 5 ya? Yang kata-katanya apa, Ci? Yang betapa liciknya hati lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Kita perlu ingat bahwa manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Jadi intuisi itu banyak yang sudah tercemar gitu loh. Belum tentu murni kan? Tergantung seberapa kita sudah memurnikan hati nuraninya gitu. Betul. Jadi bisa betul, bisa salah. Tapi nggak bisa dipercaya 100%. Pokoknya kalau percaya, jangan yang lain deh. Tuhan aja. Yes. Jangan percaya intuisi, jangan percaya perasaan. Bahwa itu akan bisa mendukung apa yang Tuhan sampaikan, iya. Tetapi dasarnya bukan perasaan, bukan intuisi, bukan kata orang, tapi harus jelas dari hubungan kita dengan Tuhan. Kita dapat apa? Pegangan dari firman Tuhan, prinsip-prinsip dari firman Tuhan yang jelas, itu yang dilakukan. Kalau never lies, it lies, jelas. Kenapa coba lies? Karena kalau kita udah pengen sesuatu, biasanya ada rasionalisasi, betul nggak?
Iya, betul betul. Terus kita udah nggak bisa murni lagi kalau udah begitu, karena kita di dalam sekali, walaupun nggak ada yang tahu, kita sebenarnya punya motivasi tersembunyi gitu loh. Kalau kita pengen jawabannya iya tuh ya nanti akan semua sepertinya iya. Kalau kita pengen jawabannya enggak, semua seperti enggak. Iya iya betul betul. Oh kayaknya gini, kayaknya gitu. Jadi akhirnya menipu. Udah nggak objektif lagi. Udah nggak ya. objektif. Jadi Harus hati-hati. harus hati-hati. Jadi kalau percayalah pada Tuhan. Aku jadi punya pertanyaan Ci. Kan tadi intuisi bisa aja dipakai Tuhan ya untuk menguatkan mungkin kayak jawaban dari Tuhan gitulah ya kalau kita berdoa. Sampai di titik mana sih kita tahu kalau kita bisa menyadari hati kita tuh udah murni apa belum gitu? Yang pasti nggak boleh menyimpan kepahitan. Nggak boleh menyimpan dendam. Maksudnya kalau ada dosa yang tersembunyi, kebobrokan moral atau ketidaksucian dalam pikiran, dalam hati, motivasi-motivasi yang salah, kepahitan, dendam yang belum diselesaikan, itu pasti kan akan mengotori ya, mengotori si hati nurani kan, rasa bersalah. Nggak mengampuni itu belum tentu nggak mengampuni orang lain loh, bisa nggak mengampuni diri sendiri. Ada orang yang karena pernah gagal, terus nggak bisa mengampuni diri sendiri gitu loh. Kalau udah kayak begitu, nggak bisa murni. Jadi yang pertama, dia harus tahu dulu prinsip firman Tuhan apa. Yang kedua, harus benar-benar memurnikan hatinya. Bahwa nggak ada tuh motivasi-motivasi karena ketidaksucian moral, menutupi dosa tertentu, ada akal pikiran yang kotor yang disimpan, ada kepahitan, ada dendam, belum beres dengan orang tua, belum beres dengan diri sendiri. Nah itu kan sulit ya, itu kan banyak gitu. Maksudnya harus dimurnikan tuh nggak akan selesai seumur hidup gitu, terus menerus. Nah kalau itu sudah murni, kemarin ini baru minggu lalu anak saya tanya sama saya, "Mah, gimana sih caranya tahu suara Tuhan?" Terus saya balik tanya, "Kamu tahu suara papa?" "Tahu." "Kayak apa, coba describe." Lukiskan. Ya suara laki-laki, terus bingung kan akhirnya. Maksudnya kalau kita dengar suara orang, karena kita sering ketemu, kita sering ngobrol, tahu kan? Frosty di rumah tahu kan kalau bunyi motornya, jadi dia tahu gitu ya, pulang siapa yang datang dia tahu. Nah itu hewan atau itu manusia bisa kenal suara, tapi kita kan nggak bisa terangin loh gimana saya bisa tahu itu suara Tuhan. Ya harus punya relasi sama Tuhan. Dan itu nggak bisa tiba-tiba gitu. Dari waktu ngobrol kita sama Tuhan, lama-lama kita akan mengenali yang ini suara Tuhan, yang ini tuh bukan gitu, yang ini tuh keinginan saya. Gimana neranginnya? Ya susah sih memang. Dari ngobrol, maksudnya ngobrol sama Tuhan lama-lama tahu. Yang pasti pertamanya harus punya dulu hubungan sama Tuhan secara pribadi. Nggak bisa Kristen yang diturunkan gitu loh. Jadi karena Emily anak pendeta otomatis tahu gitu Mil, gitu nggak Mil? Ini pelatihan dari hidup 21 tahun. Iya, dengan Tuhan sudah berhubungan 21 tahun. Jadi sudah bisa lah ya mengenal suara Tuhan. Oke. Jadi ya memang setiap orang kita nggak bisa nolong orang lain buat denger ya. Maksudnya kayak gimana ya? Kecuali dia ada dalam otoritas kita. Oh iya. Kalau saya orang tua, untuk hal-hal tertentu mungkin Tuhan kasih kepekaan untuk anak-anak yang Tuhan percayakan. Jadi ada yang kita putuskan yang apa ya? Ya Tuhan pakai gitu. Oke, wow, menarik ya, ini kompleks banget. Kompleks. Di gereja juga bisa. Jadi kalau lihat contoh di Alkitab kayak Imam Eli, walaupun kehidupannya begitu, tapi ada keputusan-keputusan dia yang berpengaruh kemudian kepada kehidupan Samuel kan. Ya. Dia bisa bilang itu suara Tuhan. Waktu Samuel dipanggil Samuel gitu kan, dia bilang itu Tuhan mau ngomong. Itu suara Tuhan. Padahal kalau lihat hidupnya Eli agak horor sih. Tapi dia bisa bilang itu suara Tuhan, kamu dengar gitu.
Itu kan dengar suara Tuhan. Oke. Iya, ya oke. Di sini aku jadi dapat kalau Tuhan benar-benar bisa bicara ke kita lewat apapun, siapapun, dan ya itu percaya sama Tuhan ya, bukan sama intuisi gitu. Iya, percaya sama Tuhan karena cara Tuhan ngomong sama setiap pribadi akan berbeda. Kan dia yang bikin kita dengan berbeda. Ada orang yang lebih peka perasaannya, ada orang yang lebih tajam pikirannya, ada orang yang lebih tajam intuisinya. Itu semua akan dipakai sebagai kombinasi untuk Tuhan berbicara kepada kita. Saling dukung ya. Tapi yang paling utama ya Kita pribadi. punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan semua itu nggak boleh bertentangan dengan prinsip firman Tuhan. Si Itu perlunya, keputusannya itu iya, itu perlunya kita mengenali, belajar terus cari, gali langsung dari firmannya, bukan kata orang, kata pendeta anu, kata tokoh A, B, C, ahli ini itu, karena semua orang akan mengecewakan. Betul. Setuju. Intuisi itu bagian dari yang Tuhan bisa pakai, tetapi bukan pengendali utama, gitulah intinya. Kalau saya sih nangkepnya begitu. Masih bisa salah, cari lagi aja di Alkitab, barangkali ada kamu menemukan prinsip-prinsip yang lain. Betul. Ya, Alkitabnya harus dibaca ya. Tapi itu loh yang percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Iya. dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena kalau kita mau mengenali sesuatu salah atau betul, seringkali bukan pakai otak. Pakai perasaan ya. Atau Roh membaca roh. Roh membaca roh. Serem ya. Kadang-kadang kita diberi kepekaan, ini kayaknya ada yang salah nih. Tapi belum tahu apa. Betul. Dan apa ya, kita sering ngerasain itu dan orang yang gak ngerasain itu bakal bingung ke kita. Iya. Apa sih itu cuman perasaan kamu, Mil? Enggak. Jadi ada gini, kalau kita mau mengenali uang palsu, gini kita mau bahas quotes sampai 1000 juga akan ada quotes yang jutaan quotes gitu ya, nggak akan selesai. Tapi kalau kita harus mengenali yang aslinya dulu. Kalau mau mengenali, sering ya pasti dengar ilustrasi ini. Kalau mau kenal uang palsu, jangan main sama uang palsu kan, mainnya sama uang asli. Iya. Sampai kamu benar-benar kenal ini asli. Kalau udah kenal dengan yang asli, begitu datang yang palsu, ini ada yang salah nih gitu ya. Betul. Kan kita belum langsung mendefinisikan tulisannya, warnanya, teksturnya atau apanya gitu yang salah gitu ya, yang diterawang, diraba gitu kan, belum dilakukan. Tapi begitu gini, salah nih, ini kok kayaknya salah nih gitu. Nah semacam begitu deh. Tapi di dunia batiniah ya, yang pikiran, perasaan, kehendak kita gitu, yang di dalam gitu, bukan dunia fisik yang bisa dipegang gitu. Kalau misalnya kita mengenali yang asli, ini kita terus baca firman Tuhan, mengenali apa yang Tuhan mau, ngobrol sama Tuhan, interaksi dengan Tuhan. Begitu ada yang palsu nih, Langsung tahu itu. ketahuan. Mantap. Keren ya. Tuhan kita keren. Kita bisa ketipu loh. Kadang-kadang ini kayaknya betul gitu. Jadi iya. makanya harus sering-sering bermain dengan yang asli supaya mengenali yang palsu. Sering bergaul sama Tuhan ya, Sobat Impact Talk. Iya betul sekali. Jadi untuk quote ini Sobat Impact Talk, quote kedua, trust your intuition, jangan, percayalah sama Tuhan, jangan intuisi kita ya. Ada tambahan sih? Intuisi bisa dipakai loh. Tapi utamanya Tuhan kan? Iya, percaya ada Tuhan. Kalau intuisinya cocok, boleh diikuti. Boleh diikutin. Tapi jangan selalu percaya Yang intuisi. bikin manusia punya intuisi kan Tuhan. Betul. Kalau nggak ada gunanya buat apa? Oke, jadi ralat, jangan selalu percaya intuisi ya Sobat Impact. Intuisi bukan nomor 1. Percayalah kepada Tuhan. Oke. Kita lanjut ya, bahas quote ketiga. Quote ketiga itu bunyinya yang aku siapkan. You are the artist of your own life. Don't hand the paintbrush to anyone else. Seniman ya. Jadi kalau di Ayo seniman duluan, seniman. Ya terjemahannya, kamu adalah seniman dari hidupmu sendiri, jangan
serahkan kuas chatnya kepada orang lain. Gimana, Mil? Ada Apa ya? Aku nggak pernah mikirin kita sebagai seniman, tapi pola pikir aku udah kita tuh hasil karya Tuhan. Jadi agak kaget sama quotes ini. Tuhan yang seniman, lalu kita adalah hasil karya Tuhan. Jadi kita ikutin apa yang udah didesain sama pencipta kita gitu. Mungkin ini kayaknya orang yang pengen ini ya, menata kehidupan sendiri menjadi bagaimana gitu loh. Ini kayaknya orangnya dikontrol sama orang lain deh. Don't hand the paintbrush to anyone else. punya pengalaman dikendalikan orang lain? Iya, diatur-atur dia. Setuju sih sama Emily. Maksudnya yang mendesain sebagian besar kehidupan kita, maksudnya seluruh kehidupan kita kan maksudnya Tuhan. Mazmur 139 ya, sebelum kita, waktu kamu bangun, waktu kamu berdiri, waktu kamu berjalan, itu kan duduk, jalan, berbaring itu ya, maksudnya Tuhan tuh udah tahu gitu semuanya apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tapi bukan berarti kita menyerahkan tanggung jawab atas hidup kita kepada orang lain, itu betul. Jadi ada orang yang merasa dia adalah korban kehidupan. Wah. Iya kan, maksudnya korban karena keluarga saya begini, karena saya mengalami itu, karena saya pernah dilecehkan, karena saya pernah mengalami trauma. Terus dia menganggap bahwa dirinya adalah korban. Padahal kita bukan korban masa lalu. Kita adalah korban reaksi kita terhadap satu keadaan. Keadaan yang sama terjadi pada orang yang berbeda. Kalau kita mengambil keputusan untuk bereaksi berbeda, hasilnya akan berbeda. Jadi kita bertanggung jawab atas respons kita terhadap keadaan orang lain. Tapi jadi jangan dikasih ke orang lain, tanggung jawabnya jangan dilempar ke orang lain. Tapi bahwa kehidupan kita seluruhnya, seutuhnya itu tuh udah ada perancangnya. Kalau kita punya koneksi yang bagus, balik lagi sih ceritanya ke situ, dengan si perancangnya kita akan kerjasama. Kebayang ya yang diceritain di Alkitab itu, Tuhan adalah banyak jadi lagunya kan, Tuhan penjunan, kita tanah liat gitu. Kebayang nggak kalau tanah liatnya marah-marah, ngapain sih lu bikin gua jadi sendok misalnya, atau bikin gua jadi piring gitu, maksudnya. Kebayang nggak itu kalau jadi kartun kan lucu banget tuh ya, ini mau dibikin jadi tembikar terus dianya menyon kiri menyon kanan gitu, belok-belok karena bandel gitu. Padahal Tuhan mau bikin jadi yang bagus. Kalau saya sih akan menyerahkan kuasanya kepada Tuhan ya. Ya, aku baru kepikir itu. Kayak kita di sini tuh bukan artisnya, tapi kita kuasnya. Tuhan artisnya, kita kuasnya. Iya, bener nggak ya? Kita kerja sama lah gitu. Kayak apa? Kalau kehidupan kita tuh si hasil si pain-nya gitu. Ya kayak kalau mau indah ya kasih ke Tuhan yang adalah senimannya gitu. Kalau kita serahin ke ya, si jahat atau ke gak tahu siapa itu kan, atau ya, kita pegang sendiri, gerak sendiri kan kita nggak bisa lihat gambaran globalnya ya. Kalau Tuhan kan lihatnya dari keseluruhan, dari zaman manusia diciptakan sampai sudah selesai, semua udah ada di dalam tangannya. Dia lihat gambaran besarnya. Kalau kita menyerahkan diri kepada Dia sebagai kuasnya, kayaknya bakal cantik banget tuh lukisannya. Kalau kita bandel ya mungkin agak ngelayot. Jadi kesimpulannya dari quote ini gimana? Tipis-tipis ya. Tipis-tipis. Tapi masalahnya beda tipis itu bahaya loh. Iya sih. Kalau kita berangkat dari satu titik, beda setengah derajat, ujungnya 0,1 derajat, mungkin baru sedikit perjalanan hidup, nggak jauh, tapi ujungnya makin jauh. Betul. Jadi kalau dari quote ini mungkin yang bisa kita simpulkan itu buat apa ya, mengetahui bahwa Tuhan udah punya rancangan yang Tuhan yang tahu semua, apa sih yang tadi dari awal sampai akhir, Tuhan udah tahu rancangan besarnya. Terus ya kita tinggal mempercayakan kehidupan kita sama Tuhan, tapi dengan apa yang terjadi dengan kita bertanggung jawab buat
atas reaksi kita ke. Kita harus bedain mana tanggung jawab saya, mana tanggung jawab Tuhan. Nah, Kalau kita ambil tanggung jawab Tuhan jadi salah, kalau kita nggak mengambil tanggung jawab kita juga jadi salah. Maksudnya jadi kacau. Harus tahu, ini porsi saya segini, porsi Tuhan segini. betul. Yes. Ada bagian Tuhan, ada bagian saya gitu. Iya, kalau kita mau ngerjain bagian Tuhan, kita jadi khawatir, frustasi. Iya benar. Karena itu sesuatu yang jadi bagian Tuhan dan kita nggak bisa ubah. Tapi kalau kita nggak lakukan bagian kita lempar sama Tuhan, semua disalahin ke Tuhan atau semua disalahin ke setan ya. Maksudnya ini salah setan nih gitu. Kacau juga. Oke, jadi ya memang harus bekerja sama dengan Tuhan Harus bekerja ya. sama. Oke. Kawan sekerja Allah. Iya Iya, benar betul. kawan sekerja Allah. Oke, ada tambahan lagi tentang quotes ini? Gimana Mil? Oh, sudah cukup. Tahu tanggung jawab kita, tahu tanggung jawab Tuhan, itu intinya ya. Iya. Dan jangan ngambil. Dan jangan ambil bagian orang lah. Yes. Oke, next. Oke, next. Katanya quote selanjutnya adalah be good enough to forgive someone, but don't be stupid enough to trust them again. Atau jadilah cukup baik untuk memaafkan seseorang, tapi jangan cukup bodoh untuk mempercayai mereka lagi. Ini kayaknya quotes-nya dibuat sama orang yang pernah terluka ya. Iya. Iya nih, betul. Baru mikir, ini pernah sakit hati nih. Nah, gimana nih kira-kira? Ya setuju sih kalau kita harus mengampuni seseorang ya. Cuman yang kedua Be kali good enough. Be good enough. itunya ya yang ini ya, yang bermasalah ya. Bermasalah. Nggak Kalimat tahu, yang bermasalah. kayaknya pengampunan di dalam Kristus tuh bukan karena kebaikan saya ya. Mm-mm. Justru saya nggak mampu mengampuni. Kan naturalnya kan kita nggak mampu mengampuni. Betul. Kita harus merasakan pengampunan dulu. Ingat yang hamba yang punya utang itu loh, yang diampuni sama rajanya. Nah, kalau kita menyadari betapa Tuhan mengampuni saya, perlakuan kita ke orang lain kan akan, saya sudah pernah diampuni, saya mau kamu merasakan diampuni juga, gitu loh. Bukan karena gue baik loh, jadi gue ampuni loh. Maksudnya itu posisinya kita tetap sok ya. Iya. Sepertinya pengampunan itu ada di tangan saya gitu. Maksudnya di tangan, kayaknya saya yang berhak memberikan pengampunan. Agak-agak serem. Nggak tahu ya tepat nggak ya, tapi berasa serem gitu, kayaknya aku baik gitu. Aku baik sehingga aku mengampuni. Mungkin itu quote-nya harus ditutup cuman jadi forgive someone. Iya betul. Forgive everyone. 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 Iya ya. Bener. Masih ada kesombongan ya. Kan Tuhan bilang pembalasan adalah hakku. Tuhan yang berhak menentukan dia orangnya akan dapat konsekuensi apa dari apa yang dia lakukan, itu kan haknya Tuhan, bukan haknya saya. Saya bukannya hakimnya dia. Kalau kita bilang jangan menghakimi, itu bukan termasuk mengampuni. Saya bukan hakimnya dia, sehingga saya boleh menentukan dia dapat hukuman ini, dia harus diperlakukan begini, dia perlakukan begitu. Tuhan adalah hakim. Jadi Tuhan yang akan menentukan, bukan saya yang menentukan kalau dia melakukan A atau melakukan kejahatan A, dia harus memperoleh akibat B gitu. Betul. Itu di luar tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya adalah mengampuni. Mengampuni. Kenapa harus mengampuni? Kalau nggak jadi penyakit. Betul. Penyakit Betul. macem-macem pasti. Betul, penyakit macam-macam. datang. Ada banyak penyakit yang karena kita menyimpan Sakit. bahasa Sunda handeul gitu. Waduh. Apa itu? kayak nyimpen sesuatu yang Menyakitkan. mengganjal di dalam gitu. Kayak ada yang mengganjal gitu terus jadi masalah, entah jadi alergi, entah jadi Cancer. cancer, entah jadi apa ya, maksudnya tidak semua penyakit dari situ, tapi ada penyakit dari situ gitu ya. Aduh, ini pelajaran logika. Jadi quotes ini cukup berbahaya ya. Ada banyak quotes yang intinya meniadakan Tuhan dari kehidupan saya. Semua mau, itu humanisme ya, Iya. mau mengambil semua di dalam kekuasaan
keputusan dan genggaman manusia. Peran Tuhannya dikepinggirkan. Ini kan sama sekali nggak melibatkan, nggak tahu ya, nggak kelihatan, tapi nggak berasa harus melibatkan Tuhan gitu. Iya. Sepertinya semua tuh ada di tangan saya. saya. Dan kemarahannya masih Keras. berasa. Apa kalimat ini tuh masih berasa marah. Jadi dia bilang mengampuni, tapi masih berasa marah. Iya. Kayak ya gak usah percaya lagi gitu. Kerasa sih. Gak tahu, saya masih berasa ini marah gitu. Ini orang marah dan dia merasa baik gitu. Gak bisa dinilai 100% karena kita nggak tahu kondisinya ya. Betul. Tapi secara kalimat kan kita nggak tahu juga nih quotes dari mana. Secara kalimat tuh dia marah. Bisa nggak sih ini kita revisi? Forgive someone and trust them again. Mungkin maksudnya Yang jangan sama ya? tersandung 2 kali di tempat yang sama lah gitu intinya. Iya. Percaya mah tetap kepada Tuhan. Iya, jangan bersandar pada pengertian sendiri. Oke. Iya, maksudnya gini, ini kan dia masalahnya dia menaruh, mungkin dia asalnya Sangat percaya sama orang iya, itu ya. jadi dia tidak menyadari bahwa semua manusia itu akan mengecewakan. Manusia terbaik pun akan mengecewakan karena Pasti. kita nggak mungkin bisa selalu menepati janji kita. Misalnya saya janji besok mau gini-gini, tahu-tahu besok saya mati misalnya. Aduh, itu kan orang baik sekalipun dia jadi ada sesuatu yang di luar kekuasaan kita. Sekalipun kita berusaha dan mau menepati, dan memang pada dasarnya orangnya mau menepati, kita tuh ada batasannya. Betul. Jadi bisa sangat mengecewakan kalau kita berharap kepada manusia. Itu sebabnya Yeremia 17 yang betapa liciknya hati itu lebih licik dari satu, kan di lanjutannya itu terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Iya. Terkutuk. Kalau kita mengandalkan manusia, sekalipun itu ayah, ibu, istri, suami, atau kakak adik gitu ya, keluarga, kita mengandalkan keluarga, itu terkutuk loh. Kan manusia masih. Iya, diri Kalau sendiri juga. Diri sendiri juga betul. Kalau masih kategorinya manusia dan terus kita andalkan, terkutuk. Karena orang yang paling baik pun tidak bisa kita andalkan. Jadi kalau berharap kepada Tuhan, kalau kita melakukan sesuatu kepada orang itu, ya itu atas dasar hubungan kita dengan Tuhan. Maksudnya, misalnya saya mendidik anak saya dengan baik, dengan tujuan apa? Supaya hari tua saya ada yang ngurus misalnya. Supaya anaknya saya nanti berbakti kepada orang tua misalnya. Itu kan tujuannya, kalau buat saya egois. Kita mendidik itu bagian dari tanggung jawab saya. Tuhan mempercayakan anak kepada saya mendidik dia, mereka mempercayai. Tapi yang mengatur kehidupan anak saya dan punya desain terhadap kehidupan anak saya adalah Tuhan. Bukan saya yang mendesain kehidupan anak saya. Dan mereka itu bukan investasi, bukan tabungan untuk hari tua saya. Saya berharap kepada Tuhan untuk hari tua saya. Bukan berarti karena saya orang tua 10 anak terus nanti saya akan hidup ongkang-ongkang kaya raya. Anak saya nanti semua kasih berapa persentase penghasilannya terus gitu, maksudnya banyak anak banyak rezeki gitu ya, terus diambilin pajaknya setiap anak sekian persen jadi saya kaya raya, kan bukan itu ya prinsip firman Tuhannya. Betul. Prinsip firman Tuhannya itu saya bergantung kepada Tuhan, saya mengelola keuangan dan segala macam dengan hikmat, nggak foya-foya di sumber daya apa, tapi nggak berharap bahwa anak itu tabungan gitu loh. Atau investasi. Jadi ini juga percaya dalam arti apa dulu? Orang kan bisa berubah. Betul. Ya, jadi itu kalimatnya tipis-tipis gitu loh. Maksudnya percaya apa gitu? Mempercayakan lagi tugas atau percaya atau putus hubungan atau gimana gitu. Pokoknya intinya marahnya dulu deh, beresin deh. Marahnya Betul. beresin. Ya ini cukup hati-hati, mending kita jangan lihat quote ini lah ya. Jangan. Gimana kalau quote-nya cari dari Alkitab aja. Oke, mungkin kita lanjut ya quote selanjutnya. Ini katanya I'm stronger than my problems, atau aku lebih kuat dari masalahku. Kira-kira benar apa tidak? Atau benar tapi tidak? Coba cari kira-kira ayat yang cocok, yang maksudnya yang bisa dibandingin gitu dengan ini apa? 1 Korintus 10 ayat 13 ya.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Betul ini. Soalnya kalau nggak betul Quotesnya nggak betul. dikasih ya. Iya. Kalau nggak betul, ya kita nggak bakal dikasih problem. Gimana sih problem yang dikasih ke kita pasti bisa kita lampaui semua karena Tuhan. Karena yang tadi ayatnya dibacain. Bisa nggak Tuhan bikin hidup kita bebas problem? Bisa, tapi nanti bosen nggak sih hidupnya tanpa problem? Ya nggak guys? Kurang seru ya. Dan juga tujuan problemnya kan membentuk. Kalau nggak ada satu hasil yang lebih baik atau yang lebih menguntungkan gitu ya daripada problemnya kan nggak akan diizinkan. Bagian dari pembentukan. Jadi kalau sampai terjadi berarti mampu dilewati. Kalau nggak mampu dilewati udah tahu dari awal-awal ya nggak akan diizinkan. Ini ingat karena kita lagi bahas Matius kan, ingat yang setan mau masuk ke babi aja izin dulu gitu kan? Iya. Bener-bener. Itu urusannya bukan sama orang padahal sama babi ya. Itu izin dulu. Apalagi ya kalau Ayub kan wah udah iyalah itu kelas berat gitu ya. Ini cuma mau pindah doang. Izin dulu. Permisi. Iya. Boleh nggak? Boleh enggak? Jadi quote ini benar ya. Kalau kita lihat dari sudut pandang Alkitab. Sebenarnya kalau menurut aku ini sih aku setuju kalau ini benar dan kita memasangkannya dengan ayat tadi 1 Korintus 10:13. Tapi yang kayak mengkhawatirkan dari quote Karena ini tuh I-nya ya? kesombongan. Iya. Kayak I'm stronger than my problems because kayak ada Tuhan yang menguatkan. Kalau itu aku Iya. setuju. Cuman kalau cuman segini kayaknya Kayak gantung ya. iya. Nggak lengkap. Ya susahnya dengan quotes itu kan konteks ya. Betul. Jadi tergantung konteksnya dipasangin di yang mana bisa sangat berbeda. Quotes tuh bisa ambigu ya. Jadi kan kalau Iya. aku mau upload Instagram nih ya, harus ada caption. Biasanya pakai quotes. Aku cari quotes di internet. Girl Christian quotes gitu. Tapi tetap aja banyak banget yang ambigu dan kadang kurang tepat. Jadi akhirnya ayat lagi. Karena quotesnya takut dibaca orang nanti ambigu. Mereka pikiran orang kan Takut salah macam-macam. mengerti ya. Iya, jadi hati-hati saat bikin caption teman-teman. Tapi kalau ayat malah bagus dong. Kita Iya, kan jadinya menyampaikan kebenaran ya. Ayat aja bisa ditafsirkan dengan cara yang macam-macam ya kalau nggak dilihat konteksnya. Mau pakai ayat yang terjemahan baru atau bahasa Indonesia masa kini? Iya. Perlu hikmat untuk Hikmat. cari. Nggak berarti semua ayat baru betul, nggak juga. Tapi memang perlu hikmat untuk pilih-pilih quotes. Betul. Kita lanjutin ya, mungkin ini quote terakhir yang akan kita bahas nih. Nah ini, sangat populer. Waktu Waduh. akan menyembuhkan segalanya. Time heals. Time heals, betul. Ini termasuk kategori si ambigu tadi Iya. kayaknya. Gimana nih? Nggak tahu, yang kepikir tiba-tiba Yehova Rafa. Allah yang menyembuhkan. Jadi waktunya bisa pendek, bisa panjang. Kalau Tuhan mau instan bisa. Kalau mau jangka panjang bisa. Tergantung karakter apa yang sedang Tuhan mau buat di dalam kita dan sejauh mana kita mau bekerja sama dengan Dia. Ada yang nggak sembuh-sembuh karena nggak mau kerja sama sama Tuhan, nggak mau mengampuni. Yang nggak sembuh-sembuh. Betul. Kalau cepat dan memandang segala sesuatu dari perspektif yang betul, bukan tidak sakit. Tapi mungkin lebih cepat prosesnya. Akhirnya balik-balik ke situ-situ lagi juga sih. Jadi yang menyembuhkan bukan waktu, Tapi Tuhan. tapi itu Ya kalau baca quote gini jadi sadar ternyata selama ini kita apa ya? Tanpa sadar percaya dengan sesuatu yang kita kira benar padahal tidak gitu. Ya, memang mesti cermat kali ya.
Sampai ya itu tadi, begitu ada yang ini ada yang nggak bener nih, nggak tahu apa, tapi sebentar ya gitu. Cek dulu gitu. Karena banyak yang beda-beda tipis. Dan motivasi ya, motivasi ngomongnya itu tulisan yang sama, quotes yang sama. Motivasi kan terlihat ya, terbaca dari foto yang ditampilkan atau konteksnya gitu, kelihatan motivasinya apa. Kayak tadi kemarahannya kan kuat sekali ya di yang konteks yang tadi. Iya sih. Di quotes yang tadi. Wow, tuh bahaya banget ya, dari satu kalimat gitu aja orang yang kenal sama Tuhan tuh bisa tahu keadaan kita kayak gimana. Dari satu kalimat. Tapi bisa salah kebayang. juga sih. Maksudnya Persepsi nggak tahu ya, lagi. bisa salah juga ya. Maksudnya kita bisa salah gitu. Karena kan kitanya juga kan belum tentu sedang murni banget gitu. Iya. Cuman Makanya harus bisa aja gitu. Tapi nggak tahu, kayak kalau kata tadi tuh kayaknya udah jangan percaya lagi gitu. bener. Pokoknya kuat banget ya kalau yang tadi. Kalau yang ini ya dalam konteks kamu misalnya perlu waktu, segala sesuatu misalnya perlu waktu, nggak bisa instan, mungkin bisa cocok. Tapi kan yang menyembuhkan Tuhan ya. Waktu adalah bagian dari proses, Bener. bukan sang penyembuh itu sendiri. Kalau nggak minta tolong Tuhan pulihkan juga, kita nungguin selama apapun nggak sembuh-sembuh. Kepahitan. Malah busuk. Malah jadi bahaya ya. Malah dipendam terus meledak satu saat. Betul. Maksudnya kita anggap udahlah itu nggak apa-apa gitu, tapi dipendam, tidak diselesaikan, nggak ada apa, nggak ada minta ampun, nggak ada pengampunan misalnya ya, yang antara pihak-pihak yang terlibat. Samimawon kalau kayak gitu ya. Sama Cuman aja. menunda aja kali ya. Iya. Menunda. Atau memperburuk. Wow, bahaya. Ya akhirnya jadi ya teman dan segalanya dianggapnya itulah teman toksik atau Iya. family yang toksik gitu ya, tapi sebenarnya yang toksik kita. Karena kitanya yang nggak Kita mau. keracunan. Iya. Oh iya bener-bener. Mau gimana pun juga luka ya harus diobatin ya. Kan hubungannya dengan yang tadi, kalau Tuhan izinkan terjadi berarti Tuhan membentuk kita. Kita menganggap orang itu unsupportive misalnya, padahal Tuhan mau membentuk kita karena ada satu blind spot yang kita nggak lihat di dalam hidup kita, yang orang lain lihat gitu, bahwa ini tuh kelemahan kamu. Kita anggapnya nggak sportif, padahal orang itu sedang dipakai Tuhan untuk membentuk kita. Terus kita pergi ke tempat lain, pasti ketemu orang yang gitu lagi. Uang pekerjaan Tuhan belum beres. Iya. Bener. Iya bener juga. Terus kita kenapa sih semuanya toksik? Bahasanya kan gitu ya, maksudnya. Padahal yang mau diberesin kamu, ya kamunya bandel gitu, yang nggak beres-beres. Terus dia menyalahkan orang lain. Ininya ya, melihatnya kudu Lebih jauh. mesti agak jauh gitu, zoom out sedikit, Wide angle. wide angle. Kalau terlalu deket gitu semuanya kelihatannya heboh sendiri. Oke. Jadi sudah kira-kira apa ada yang mau ditambahkan lagi dari Jadi dari semua ini mana yang favorit? dari semua ini sepertinya tidak ada yang ini ya. Jadi mungkin apa kalau dari aku hari ini kita sambil ngobrol-ngobrol jadi mikir lagi, memang quote-quote itu nggak apa ya memang harus bijaksana sih dalam memilihnya, dan nggak bisa sembarang ambil dan menganggap bahwa semua itu benar. Kalau tentang percaya ya harus percaya sama Tuhan. Gimana kalau dari Emily, gimana? Dari semua pembicaraan kita hari ini. Aku jadi inget ini yang semua jawabannya adalah Yesus. Kan tadi kita berusaha menganalisis quotes, akhir-akhirnya ya harus hubungan sama Tuhan, kerja sama Tuhan. Jadi bener guys, jalin hubungan sama Tuhan ya. Jangan terlalu percaya quotes, baca aja Alkitabnya, oke? Kan itu banyak sekarang buku quotes atau di Instagram posting quotes. Saya termasuk yang kalau diem di toko buku zaman dulu ya, kan banyak kartu-kartu dengan entahlah kata mutiara atau apa gitu. Saya bisa berjam-jam diem toko buku cuman bacain kartu, pilihin kartu gitu. Maksudnya memang seneng pada zamannya. Kalau sekarang kan Instagram pasti. Kalau pada zamannya gitu ngeliatin apakah si tulisannya sesuai dengan
kartunya bagus nggak, ini kayaknya cocok buat si A, si B, si C, mau ngasih siapa gitu. Maksudnya termasuk yang senang, tapi ya memang harus benar-benar peka. Hati-hati. Mm. Dan kepekaan itu harus dari sumber yang betul. Betul. Ya, balik-baliknya sih nggak jauh ya. Iya, membangun hubungan sama Tuhan. Relationship. Sebenarnya kunci jawabannya udah dikasih gitu. Kan kalau kita nurut aja bagian itu, yang lain akan hasilnya. Mm-mm. Terus kita mau berusaha yang lain, tapi nggak melakukan yang itu. Yang satu itu yang paling penting itu, Carilah dahulu kerajaan Allah dan Maka- kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. padamu. Kita berusaha, tapi nggak mencari dahulu kerajaan Allah. Berhasil nggak? Tidak. Kenapa ya? Baliknya situ-situ lagi. Coba kalau nurut satu itu aja nurut. Berarti kalau selama ini belum berhasil, coba dicek apakah yang itu Iya. udah nurut atau belum. Masih gitu. nurut Silakan. satu ya. Dicek. Betul. Sobat Impact Talk. Karena dari merenungkan firman Tuhan, kita akan menemukan tujuan hidup. Dari situ baru kita bisa tahu berhasil atau enggaknya kan. Dan sebenarnya kalau kita ngobrol sama Tuhan juga, Tuhan kasih jawaban ya. Dari kalau misalkan ada persoalan-persoalan terus kita mencari quote tadi untuk menghibur atau menguatkan kita, padahal sebenarnya kalau kita ngobrol sama Tuhan juga ya Tuhan bisa kasih jawaban langsung ya, mungkin lebih menguatkan dan tepat sasaran. Pasti. Pasti. Ya pembicaraan dengan saudara-saudara seiman seperti gini juga menolong pasti. Betul. Mempertajam. Bertajam. Betul. Oke. Mungkin kita harus mengakhiri dulu di sini ya. Bincang-bincang kita Sobat Impact Talk. Jadi kita udah bahas soal quotes ya. Mungkin kalau Sobat Impact Talk adalah penggemar dari quotes-quotes di internet, tapi kalau kita sebagai anak Tuhan mungkin kita bisa bangun dulu hubungan sama Tuhan supaya kita bisa lebih peka dengan apakah ini benar, apakah ini tidak, kayak gitu, biar kita bisa lebih berhikmat ya. Dan mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu Sobat Impact Talk. Kalau misalkan Sobat Impact Talk pengen belajar lebih dalam tentang firman Tuhan, di Gereja Baptis Pertama menyediakan kelas-kelas sekolah minggu yang tersedia dari berbagai usia, dan di sini kita bisa diskusi bersama-sama. Kalau mau tanya-tanya ke pastoral juga bisa, di layar ada nomor sakti ya yang bisa dihubungi langsung. Kalau ada pertanyaan boleh Sobat Impact Talk langsung hubungi ke nomor itu. Nah jangan lupa juga Sobat Impact Talk, di minggu depan kita akan kembali hadir di hari Rabu dan Jumat di jam 12 siang ya untuk acara Impact Talk ini. Untuk hari ini kita akan pamit. Saya Tirsa. Saya Emily. Saya Natania. Kami pamit undur diri. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.